Saya diundang sebuah perusahaan di Cina namanya TCC, Tianjin China Chemical. Iya. Itu salah satu di antara 7 politbiro komisarisnya. Jadi 7 politbiro si Jinping di sini nih, di sini jadi China Bank ini politbironya, jadi komisaris utama di situ. Ini grup-grup besar salah satu TCC. Jadi 7 politbironya China komutnya ini. Iya. Nah, TCC itu punya 1000 produk. Punya 180 anak usaha, punya Kevlar yang baju tahan peluru dan lain sebagainya. Dia punya produk yang ajaib-ajaib dari kimia itu, dari turunannya polipropilin, dari amoniak jadi begini, dari gas jadi amoniak. Kita diundang karena saya tuh punya pabrik kecil di Pasuruan, kecil home industry dari saya dengan kakak saya. Ini kita buat pengekstrak lithium Li. Nah, kita suatu hari kita kirim ke pabrik di Inggris. Kemudian entah bagaimana dia dapat data kita. Terus kita diundang. Saya tanya sama kakak saya, Kang Mas itu dipanggil. Wes berangkat. Jadi kita berangkat first class. Jadi di semua pelayanan first class sampai sana. Terus saya merasa dia tuh merasa gue bisa dapat barang ini nggak? Gitu Li ini. Saya bilang tuh apa? Dia mau buat power bank. Jadi listrik di rumah pakai tenaga matahari disimpan di power bank. Tapi power bank itu kan fungsi baterai adalah menyimpan dan menyalurkan yang sama. Jadi nyimpan 10 dikeluarinnya 10. Nah, dia pengen masuk 10 ada fusi menjadi 100. Jadi ini bisa jadi lebih besar. Dia perlu Li, perlu lithium. Kalau untuk baterainya Tesla itu kan Ni, LiCO gitu misalnya. Terus akan diganti sama Fero, Fe, Li sama fosfat gitu ya. Ini yang penting ada Li-nya. Baterai apapun ada Li-nya gitu. Li itu lithium. Lithium. Nah, dia punya nih, walaupun skala rumah kita bikinnya nggak tonan, kilo kok gitu ya. Gitu. Dia perlu barang itu karena dia ini menarik nih ininya Anda gitu ya. Terus kita dijamu demi mendapat itu. Terus untuk apa? Karena dia mau menghilangkan grid itu apa namanya? Transmisi, kabel-kabel segala macam. Jadi setiap rumah independen nggak ada kabel-kabel ini lagi. Oke, jadi langsung dari matahari langsung ke rumah. Jadi langsung disimpan di situ, listriknya dari situ semua. Dari situ. Jadi perumah dibuat misalnya 10.000 watt, 10.000 watt, 10.000 watt. Dan dia perlu untuk semua rumah di Cina. Dia perlu Li-nya. Dia bilang, saya telepon kakak saya, Kang Mas gini. Boleh, asal pabriknya di Indonesia. Dan penuhi rumah tangga Indonesia dulu baru ke sana. Kita harus punya postur, bener nggak? Dia perlu Li-nya kita gitu ya. Nah, tapi ini sebelum itu, lithium itu kan dari nikel kan? Itu rahasia keluarga itu. Oke. Iya. Itu rahasia. Nah, sampailah dijamu. Dijamu. Nah, lagi nunggu jamuan itu, saya di 5-star hotel. Kan saya orangnya boring gitu ya. Gue jalan nih. Terus saya lihat pohon itu ada ada kayak chips. Pohon ada chips gitu ya. Ini untuk apa chips ini gitu. Saya ngikuti pohon, toto kesasar gue. Di mana nih? Udah jam 5, saya dari jam 4. Udah setengah 6. Google nggak jalan kan? Waduh. Google nggak jalan karena? Kan dia punya Google sendiri. Oke. Karena memang dia ban sengaja. Dia punya Weibo sendiri, dia punya run sendiri, dia punya Didi WeChat, sendiri, gitu. WeChat. Nggak jalan dia. Terus saya pikir, udahlah, throw the dice, saya lempar dadu aja. Terus ada orang, saya pikir, do you speak English? Yes. Dia bilang gitu. Gue mau ke hotel ini. Oh iya, you go there. Gini. Lo Inggris tuh bagus banget. Dia bilang, lo pernah nggak? Gimana lo bahasa Inggris? Oh, karena gue bolak-balik ke Afrika. Udah berapa lama? Ya, the past 5 years gue bolak-balik ke Afrika. Bisnis gue di Afrika. Oke, you bahasa Inggris dari sana. Iya, kenapa Afrika? Afrika is the next China. Oke. Dia udah pikir jauh, Pak. Kita menganggap Afrika masih sebuah negara penuh pembunuhan segala macam. Dia udah pikir jauh, Bos. The next China itu maksudnya mau diokupasi dia? Iya, akan diambil karena dari Afrika ke Eropa cuma makan 7 jam paling jauh. Sementara barang dari sini bisa 24 jam. Jadi lebih baik dijadiin hub. Dijadikan hub. Itu kan udah jauh mikirnya. Kita masih mikir kadrun sama ini dia udah mikir. Kadrun sama cendol. Nah, terus udah balik saya ke hotel terus makan malam. Nah, di sana tuh menarik. Jadi kalau tamu utama tuh duduknya di sisi utara. Oke. Itu apa pakem apa itu? Kayaknya mereka punya tradisi. Jadi saya pasti duduk utara dan dikasih ingat orang di samping kirimu itu adalah apa istilahnya
the big boss, gitu kan? Iya. Bener, begitu saya datang, ini semua duduk dan orang-orang yang saya kenal di TCC ini, siapa ini nih orang nih, bener nggak? Iya. Nggak lama nih, wah diri kita set, oh ini orangnya, kuklak, salaman nama saya duduk, silakan duduk, baru duduk, grek gitu kan? Berarti itu yang paling Wah hebat. ini dia the real motherfucker-nya, oke, gue bilang gitu. Iya. Logo CCP, oke, this the one, bener nggak? Politbiro berarti. Politbiro, bahasa Inggrisnya kayak air, kaget gue, gue bilang, your English is very fluent, iya gue S2 di Amerika, gue ambil di Oxford, di Inggris, oke, nggak bercanda, nggak bercanda, gue dulu kaliber orang, bahasa ceng coba. Iya. Ngomong panjang lebar, dia bilang, kami udah ini, boleh nggak LI-nya dibuat di sini, saya jangan, nggak bisa, kalau bisa di Indonesia dulu, supaya bisa Indonesia ini, kita kerjasama boleh lah, tapi panjang lebar, Cina dulu deh, kita ngomongnya fluent sekali, akhirnya 1 jam bilang oke, kita pikir lagi deh, tapi ini pertemuan yang baik. Terus saya nanya, oke, saya mau nanya satu hal, kenapa pohon-pohon di kota Tianjin ini ada chipsnya? Ketawa semua. Itu Tianjin ya? Di Tianjin. Iya. Ketawa semua dia. Tianjin tuh bagus karena pernah jajan Perancis, jadi agak Paris kecil gitu loh. Oke. Terus dia cerita, kamu tahu bahwa kita base-nya printing money? Tahu. Dan printing money itu minimum 12 level kan? I understand. Nah, saya mau cerita dulu teman-teman ini kan di akhir kita diskusi biar tahu 12 level tuh begini. Saya pernah dipanggil sama penasehat presiden di kabinet yang lalu. Jadi saya nggak sebut namanya karena dia sangat terkenal, dia nanya. Penasehat presiden di kabinet yang lalu. Ya kan ini kabinet keduanya Pak Jokowi yang kemarin lah. Sri Adiningsih lah. Ya gitu ya kira-kira. Kan kalau ekonomi Sri Adiningsih. Gitu ya. kita berbicara terus saya nanya, Bu kenapa nggak printing money? Ini bicara kemarin bukan sekarang. Gini, kalau printing money itu Bank Indonesia anggap M0. Ini bukan M0 uang yang ini cuma istilah money, cuman istilah bukan. M1-nya kan ke bank anggap mandiri gitu ya. Terus kamu minjem. Maka uang yang tadi di print kan jadi kamu ke M2. Kamu megang M2 terus kamu beli tanah M3. M3. Tahu nggak? M3 itu sudah masuk ke bank lagi. Dia duduk-duduk makan deposito. Iya. Gitu. Jadi muter balik begitu aja. Nah, sementara Cina M12 mas, ininya tuh 12 biji begini baru masuk. Baru balik ke bank. Amerika 22 loh. Oke. Jadi panjang. Nah, kita itu baru uang di printing taruh di sini, taruh ke saya, pindah beli tanah udah pindah. Oke. Balik lagi ke harusnya bank. Kan beli tanah dulu, tanah ini beli pabrik dulu, muter baru masuk. Itu efektif. Itu yang kita sebut, makanya dia bilang, lo tahu printing money, minimum harus M12 loh. Jadi mau project apa, mau project itu cuman untuk weather, suhu, ngetes segala macam, mau bodo amat. Yang penting jadi project untuk turunannya ini. Iya. Nah ini yang kita harus stimulus ke kita ini, jangan M3, M4 udah berhenti. I see. UKM pengusaha besar tuh harus M1, 2, 3, 10, 12, 20, printing money kuat. Oke. Karena itu proyeknya ada aja, makanya kita tempel lah itu untuk cek weather lah. Apa aja mau gorong-gorong dikasih apapun. Nggak peduli, sementara 100% lokal dan apapun. Nah itu menjadi itu yang ngerti ya. Jadi oh iya, M4 paling jauh M5 Mas di Indonesia. Explain, udah menjelaskan semua. Jadi balik lagi ke tadi bos tadi, ya karena demi M12 semua disikat. Bahkan kalau perlu abis ini proyek, understand. Terus dia bilang, kenapa? Lo mau tiru? Iya, tiru itunya dulu, baru maninya disiapin. Iya. Spirit membangunnya dulu. Iya, spirit membangunnya dulu. Nah, terus gimana lo bisa bang? Loh, kita ini kan negara imitating country kan, lo tahu kan? Iya. Dulu kita halalin semua niru. Kayak Jepang juga dulu dari awal. Imitating. Oh, dunia benci banget. Iya. Tapi kan Allah bisa karena biasa. Iya. Gara-gara kita biasa. Jadi bisa. Iya. Dari imitating country sekarang dia menjadi innovation country. Iya. Nah kita gimana bisa menjadi imitating country baru begini nggak boleh, ini nggak boleh, ini melanggar, ini niru hak orang dan sebagainya. Kalau kita jadi menjabat nih dapat mandat, gue diem aja, oh niru, gue gini-gini aja, bener nggak? Pura-pura nggak tahu. Ntar di internasional kita pura-pura demi rakyatnya sendiri, bener nggak? Bisa menjadi bisa. Nah Allah bisa karena biasa tuh dulu. Sekarang Jepang, modernisasi Jepang juga begitu. Karena imitating country, tapi kemudian Jepang jadi innovation country. Tiongkok juga melakukan sama. Kita harus melakukan hal seperti itu karena itu kebijakan kita harus pro imitating, amati tiru plek. Jadi kalau kita bicara printing money itu kita nggak butuh utang. Nggak butuh. Hutang swasta boleh, negara jangan.
BUMN kan itu. Ya ngutang untuk proyek-proyek ini bagian dari membangun swasta membangun pabrik ini baru silahkan, nggak apa-apa. Oh artinya kalau proyek yang dibiayai pemerintah sudah printing money. Printing money. Jadi pokoknya proyeknya sekian, printing uangnya sekian. Jadi nggak akan ada yang namanya duit kurang gitu pemerintah ngutang gitu. Kalau swasta kan dia nggak bisa printing, silakan. Ya, cari ini. Kira-kira seperti itu. Persoalannya selain M1, M2, M3 tadi, kenapa kemudian proyek-proyek pemerintah itu kesannya nggak jalan atau susah banget akhirnya terpaksa cari uang pinjaman semua? Berangkatnya memang pakai pinjaman masalahnya. Dia matinya mati bunga. Jadi dari awal tuh udah mikir pinjaman kan matinya bunga. Iya. Kan bayangin isi jalan tol harusnya 10.000 mobil per hari. Kalau isinya cuma 10.000, iya. Dia kena beban bunga kan? Karena pinjaman. Iya. Nah kalau printing money nggak ada beban, printing money satu syaratnya nggak boleh ada bunga. Nggak boleh ada bunga. Bener-bener cetak 1 triliun balik 1 triliun. Tadi bunga 0%, interest 0%. 0% karena nggak bisa. Mau simpan uang di bank, Anda 0% loh, nggak akan dapat bunga gitu. Iya. Uang beredar pun sama 0%. Begitu printing money, Bang Refli bangun jalan tol sekian triliun, nggak boleh kita charge bunga 2% ya, nggak boleh, bubar. Gampang saya mengertinya. Harusnya jadi sahabat sekalian, kelebihan beliau ini adalah karena praktisi, jadi menjelaskan hal-hal yang bagi orang non ekonomi itu rumit, jadi gampang. Oh ya, oke Pak, understand. Kira-kira itu yang kita mau bawa negara ini di tahun 2024 ke atas. Oke. Tapi setiap angan-angan, setiap teori itu kan pasti ada resikonya. Pasti. Nah, resiko terbesar dari printing money teori ini apa? Jadi tadi bilang MMT ya. Modern monetary theory ini ada sebuah seri, ada Tina, there's no alternative. Itu tuh cerita. Sebenarnya musuhnya tidak di dalam negeri. Musuh kita, threat kita jadi gini. Nation interest sebuah negara itu bisa jadi nation threat negara lain. I see. Jadi nation interest China adalah pengen menghidupkan 1,4 miliar warganya. Nation interestnya untuk begini. Itu bisa jadi nation threat negara kita kalau kita punya penentu threat analysis. Dengan uang kesini ada apa nih dengan Cina gitu ya. Nah sama nation interest kita tadi untuk menjadi number one country itu menjadi nation threat buat Tiongkok, menjadi nation threat buat Amerika. Karena itu kita harus punya dua muka. Foreign policy-nya pura-pura ikut mereka, pura-pura minjem IMF, pura-pura ikut obor. Di dalam ini ada satu divisi yang nggak boleh ketahuan, yang mengerjakan ini semua pakai shadow. Nah itu harus biasa. Kita punya 1000 muka. Kalau aduh maaf ya, gue nggak terima uang haram tentang hasil korupsi narkoba. Waduh gue nggak terima. Padahal Menteri Keuangan udah masuk belum yang itu? Gitu. Masuk beredarnya di sini. Wow di sini pura-pura alim. Itu Cina tuh mukanya 1000. Iya. Amerika mukanya 1000, asshole semua untuk foreign policy. Ya, untuk sama seperti Singapura kan? Sama. Pura, oh iya gue baik sama lo gini udah masuk belum? Gitu kan? Oh iya. Itu udah mati belum kita gitu? Nah, itu yang foreign, karena itu kita bilang foreign policy-nya yang harus didulukan demi membuat ini jadi fasad kita di luar tuh keren baik, pecinta lingkungan. Nggak jadi ancaman gitu. Bukan menjadi ancaman buat mereka, bener nggak? Di dalam kita bangun sampai kita menjadi power. Karena gini, untuk negara seperti Indonesia ini kan yang dimana mayoritasnya Muslim ya, kayak we are frankly speaking gitu, dan orang kan gampang banget begitu menggeliat untuk menjadi sebuah kekuatan. Waduh, orang ingat lagi Huntington kan, perang peradaban dan lain sebagainya. Waduh, gitu. Waduh, ini Islam bangkit dari timur, dari Indonesia gitu-gitu. Kan kita harus meyakinkan. Itu harus punya propaganda. Strategi kita foreign policy dan propaganda internasionalnya kita harus punya. Soft power kita harus kita mainkan. Berarti kayak Nazi juga menteri propaganda. Harus ada untuk foreign policy ya. Kalau dia kan propagandanya ke dalam. Propaganda keluar ada. Kita punya antara versi untuk news yang untuk membuat Indonesia menjadi kayak baik. Tapi persoalan lagi Bung Bosman ya. Selain mengubah metode tadi ya, MMT ya, printing money tadi. Ada soal lain yang terkait, tadi saya raise satu soal korupsi, kedua sumber daya manusia. Kan along with harus kan berjalan beriring. Jangan-jangan ininya rontok, manusianya nggak kuat gimana? Sumber daya manusia ini yang paling cepat adalah dengan education. Kebetulan udah 5G negara kita ini. Dosennya nggak harus ke Indonesia. I see. Michael Hudson ngajarnya dari rumahnya aja. Untuk studennya ada. Semua guru-guru besar internasional kita ngajar di rumah. Dia ngajarin.
Itu ada nilai SKS-nya. Itu berkah Covid lah kira-kira gitu. Iya, Orang udah biasa main online sekarang. Jadi kita tahu bahwa nanti untuk bicara, begitu guru besar ini bicara, nilainya 3 SKS. Ya enggak? Terus ya udah, kita ikuti guru-guru besar ini negara bicara. Bayar dan itu bagian dari itu printing money. Bagian dari printing money untuk ngebayarin itu. Nah, edukasi gitu kan langsung cepet, langsung AHA-nya dapat, bener nggak? Gitu, itu kalau mempercepat dengan edukasi yang paling cepat adalah yang sekarang ini. Momen ini nggak pernah ada terjadi di sejarah. Wah, kita harus ngirim 10.000 orang mahasiswa ke luar negeri 5 tahun kemudian baru balik, kelamaan. Karena kalau kita kirim dia main-main di luar negeri. Iya, sama. Iya, bener. Soalnya mainnya dia. Bener. Belajarnya nggak banyak sebenarnya. Nah, kalau ini kan di dalam negeri, terus ada pre-test, post-test untuk mereka, bahwa mereka benar-benar serius. Tapi semuanya itu bisa kita lakukan. Cepet kok hal ini kita bisa lakukan. Terus tapi saya membayangkan kementerian-kementerian nggak mau yang biasanya yang katakanlah yang online gitu. Karena nggak ada cuannya. Nggak ada cuannya, nggak ada. Nanti menterinya beda dong. Menteri kita beda kalau nanti. Karena persoalan kita kan sering begitu-begitu kan. Jadi yang hal-hal yang canggih, yang sophisticated itu nggak bisa jalan. Karena kita masih tradisional, pengennya ada tatap muka, ada SPPD. Itu nggak bisa ujuk-ujuk. Tapi kan bisa diganti, itu diam aja walaupun dia ini kasih aja SPPD. Kita ada duit kok, bener gak? Iya kan, walaupun dia belajar di rumah, ya hargai aja dia dianggap belajar di luar negeri misalnya. Yang penting ada dia lulus tes gitu, nanti kan? kita ada tes. Mudah lah begini. Gitu. Yang penting saat ini semua hal negatif atau itu pasti dibikin ada. Program nanti setiap 6 bulan liburan mereka ke luar negeri. Nah itu baru belajarnya. Ya gitu. Itu belajarnya. Mungkin semua itu mungkin. Oke. Jadi yang jelas ya, saat ini semua kita harus, kalau apa yang kita kerjakan udah menghasilkan segini, kita kerjakan ini lagi, kita ketebak hasilnya. Kita harus merubah sesuatu yang baru. Nah, gue mau challenge nih teman-teman yang 2024 pengen jadi, apa program lo sedetail ini. Oke. Bener nggak? Makanya relevan sekali kita panggil dia tadi kan. Iya. Jadi ini lucu nih, ada yang nanya, bisa ke printing money untuk proyek di luar infrastruktur, misalnya untuk pengelolaan SDM. Barangkali bisa diutarakan contohnya. Kita baru aja ngomong. Udah dijelasin jadi. Udah dijelasin. Itu. Terima kasih tuh ada juga yang nonton kita. Oh, banyak yang nonton. Ini walaupun kita sudah on off, ini yang watching now tuh masih 1778. Oh, alhamdulillah. Yang watching now. Padahal sudah on off. Ini yang keempatnya. Yang tadi udah lebih lagi, udah mungkin kalau di all together mungkin udah puluhan ribu. Lumayan lah. Karena kita nggak woro-woro juga. Saya kan takut kalau woro-woro tiba-tiba bos band nggak datang. Jadi saya nggak berani woro-woro tuh Ahmad Dhani sama bos band. Iya. Kita woro-woro nanti kredibilitas kita hancur itu. Oke, mudah-mudahan menjawab itu semua deh teman-teman. Jadi gini, ini penting itu ya, Bung Bosman ya. Jadi mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama. Nanti kita lanjutkan dengan pembicaraan hal-hal yang menurut saya ini sangat penting ya. Untuk memberikan penyadaran publik, dan mudah-mudahan dalam perspektif ini kita nggak lagi bicara cebong dan kampret nih. Ini pure kita bicara bagaimana mencari jalan keluar ya kan dari kesumpakan. Karena begini, kalau kita bicara tentang kesumpakan ekonomi, negara yang nggak maju, seolah-olah kita benci presiden. Enggak. Ya enggak lah. Semua yang paspor hijau berlogo Garuda Pancasila itu saudara kita. Ya, dan kita pengen ada surga di bumi ini yang bernama Indonesia kan. Betul. Jangan sampai kita belum mati kita udah merasakan neraka. Iya kan? Enggak lah. Kesana sulit, kesini sulit. Oke, Bung, silakan closing statement. Saya tahu Anda udah mulai gelisah lihat. Closing statement di RH Channel, closing statement itu bisa 1 jam sendiri. Silakan. Jangan, kita nggak panjang-panjang. Jadi sahabat dimanapun Anda berada saat ini, saya selaku pribadi ingin mengajak Anda semua untuk tahun 2024 itu memilih bukan hanya dengan hati, suka atau like and dislike, tapi coba pakai pikiran, menggunakan knowledge sedikit. Kita tantang positif untuk mereka mengurai Indonesia tahun 2024 ke atas mau diapain. Terus kedua adalah kita menggunakan forgiveness terapi. Kalau kita masih dulu lo beginin gue nggak akan pernah selesai. Jadi ke depan itu kita tidak lagi membahas perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan, terutama sara, ras, suku gitu ya. Kita ini bersatu dan kita tahu bisnis itu united, menyatukan. Jadi ke depan dengan easy money, kalau MMT kita di approve, ekonomi akan tumbuh dan Anda akan sibuk dengan mencari uang yang halal dan mudah. Easy money itu mudah. Dan
Easy money itu bukan duduk-duduk orang store, itu bukan easy money. Bukan. Itu lazy money. Lazy money. Nah, kita akan ubah itu semua di 2024 ini. Kita harap adalah pemimpin baru, presiden baru, strategi ekonominya baru, dan yang membuat ini adalah Anda semua. Saat ini mungkin ada 10.000 sahabat kita yang menonton ini semua. Yuk kita men-challenge diri kita sendiri, men-challenge orang lain, agar ini menjadi pemikiran kolektif belief bangsa Indonesia untuk menjadi number one country di tahun 2045, Indonesia Emas 100 tahun Indonesia Merdeka. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Niat kita cuma satu, membuat Indonesia bersatu.